Berdua aja atau rame-rame? Mau healing saya niatnya, Pak. Healing. Ketemu Pak Jo. Healingnya maunya ngindarin gue ya. Emang ada masalah apa Mas sama bapaknya di... Bukan bisa dulu. Niat dulu lebih penting sebelum punya bisanya. Ya, bisanya itu bisa dibina, bisa dibangun, ya. Tapi niat itu mesti dari dalam masing-masing. Emang nikmat ya, Pak, ya, jadi direktur SSB ya, Pak? Apa? Ayo Mbak Puspa. Capek, Dok. Baru bentar kita naik, baru 5 menit. Masa 5 menit ke udah Iya. setengah jam? Apa nih? Mau gimana? Mau pakai ojek? Ojek, emang bisa pesan ojek di sini? Bisa, kalau nggak ojek ya digendong. Digendong, ojek aja nggak mau? Ojek dulu digendong. aja. Bentar, saya pesenin nih. Ada langganan biasanya. Ada langganan ojek di sini. Ada langganan. Ini kan Iya. gunung, ya saya udah sekali lah. Sekali kan gunung di sini. Paling tahu aja. Oh iya, bentar. Aduh, nggak nyambung lagi nih. Agak gini ya? Kenapa ya, Bang? Gak ada sinyal Mas di gunung Mas. HP saya nggak beda. Apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya beli HP ada sinyal. Oh gitu ya? Iya. Mas, kelihatan orang kampung ya Mas? Rido Kenapa beli sih? HP sama ini, tower-towernya sekalian. Betul. Oh gitu. Pak, ini kayak siapa? Namanya yang orang kaya itu? Elon siapa namanya? Elon Musk. Ah bukan. Elon hijau. Ayo dikit lagi. Ini Mas ngapain nih? Ah saya mah jualan di sini Mas. Emang laku? Ah? Oh iya laku Mas, jangan salah di sini. Mas mau ke pos 5 kan? Iya, masih Itu jauh udah nggak sih? udah dikit lagi kok itu. Bentar, berapa menit? Ya 2 hari lah. Aman kan? 2 hari. Yang bener aja. Temen saya capek. Tapi dekat situ nanti ada tempat pijat enak. Ada tempat pijat. Gria sehat. Pria sehat. Refleksi. Iya, di situ Iya, nanti iya. bisa santai dulu. 2 hari lah, santai aja santai di sini. 2 hari. Udah ada yang nungguin juga di situ. Udah ada yang nungguin. Sosoknya tinggi besar, putih. Kayak saya kalau lanjutin kayak karir saya berakhir deh. Nah, terus abang mau kemana? Saya mau turun dulu ke bawah. Lah. Ke pos 5. Saya mau turun dulu. Pos 5. Air habis. Dekat lah. Air habis. Air habis. Mau ngisi dulu di pantry. Bentar ya. Ada pantry. Ada. Oke deh. Nyasar nih kita nih. Aman. Kan Aman. saya udah pernah naik. Oh iya udah pernah naik, benar. Masih kuat gak? Ya dikit lagi deh. Nggak mau digendong? Enggak mau, nggak usah. Oke. Oke, lanjut. Kaki nih ya, Iya. bentar. Wah keren juga gunungnya nih. Kebayar lah capeknya ya. Aduh, capek. Mbak. Tuh saya kayak tak kenal Mbak. Siapa tuh, Dok? Tuh yang tadi dibilang sama si mamang-mamang jualan. Itu Pak Johan, Dok. Aduh, gimana nih? Balik lagi apa kita? Iya apa ya? Iya. Tanggung ya kita balik Ya capek. udah, nggak apa-apa lah. Kita mau istirahat juga kan? Iya. Mau ngopi kan? Betul. Ya udah, kita ke sana lah kalau gitu. Hantem aja nih. Oke dah. Hantem. Iya, mau gimana lagi? Kerjaan nih Mbak. Ya kerjaan pasti. Bawa laptop nggak? Nggak bawa. Ya, gimana kalau tanya kerjaan, Dok? Ini gimana Mbak Puspa lah? Ya udah, ayo kita Jalan. jalan lah. Ya udah. Oke. Tinggal nungguin kopinya aja nih. Jangan men. Bajigur kiu. Pak. Pas bener. Oh iya Pak, namanya juga di skrip Pak. Iya. Bapak mau ngopi? Mau. Mau kopi apa nih Pak? Ada cappuccino, ada apa nih? Torabika. Aku yang ada hitam kenya. aja. Aku yang hitam aja. Oke, kopi hitam. Dari Nggak mana mau tuh? kopes Dari aja, mana Pak? beansnya apa tuh? Kenya Pak, dari Afrika kebetulan nih. Kemarin saya baru pulang dari sana, ngecek biasa Pak, ada tanah di sana Pak. Cocok Ya. lah kalau Kenya ya. Fruity. Betul. Wah, ini mah dijamin enak Pak. Ini bukan gelas yang tadi kan? Oh ya? bukan Pak, baru dong ini kita Pak. Kebetulan bikinnya banyak. Punten Bapak, silakan. Thank you. Sendirian aja Pak? Amat tim. Timnya? Tim lagi jalan-jalan foto-foto. Oke. Aku istirahat dulu. Yang penting ngopi dulu. Kopi dulu boleh. Kalau mau cemilan yang lain juga ada nih Pak. Ada kacang. Nanti saya bawain gorengan ya Pak kalau mau. Misi.
Sampai juga kita pos 5. Ada Pak Johan. Ada Pak Johan, ya ampun. Sehat, Pak. Bisa ketemu di sini. Iya. Mas, Padahal saya berdua aja atau rame-rame? mau healing saya niatnya, Pak. Healing. Ketemu Pak Johan. Enggak, tadi Healingnya maunya ngindarin gue ya. Emang ada masalah apa Mas sama bapaknya di kantor? Masalahnya saya nggak mau laptop. nah. Memang kenapa tuh? Katanya polisinya kalau cuti bawa laptop ya. Oh gitu saya melipir dulu ya. Masih ada mau nih yang beli kopi saya dulu. Mari ya. Siap-siap. Thank you, Mang. Thank you, Mang. Oh. Kita belum mesen udah. Nanti aja. Saya emang nggak terima. Mumpung ada yang bayarin. Pak Johan suka naik gunung juga, Pak. Suka lah. Emang suka yang menantang-nantang gitu ya, Mbak? Kalau baju jumping suka nggak, Pak? Enggak. Jumping, Enggak. Kalau itu agak over limit. Sekali seumur hidup sih layak sih, Pak. Enggak. Oh, enggak juga. Kamu dulu aja lah. Kalau udah baru cerita sama saya. Tapi kalau tong setan udah pernah nyobain Pak, tong setan. Tuh apa sih? Itu Pak yang motor di dalam tong, muter-muter. Oh, enggak benar. Nggak pernah ke pasar malam. Pak, udah lama juga kan ya di SSB ya Pak? Berapa tahun Pak kalau boleh tahu Pak? 13. 13 tahun. Saya nggak berasa juga 13 tahun udah. Berasanya kayak berapa tahun, Pak? 12. Nggak berasanya karena nggak dirasain aja. Oh, nggak dirasa. Dinikmatin aja. Oh, tapi emang nikmat ya, Pak, ya, jadi direktur SSB ya, Pak? Ya? Apa? Mau apapun posisinya semua ada suka dukanya. Oh iya sih ya, betul. Oke, suka dukanya selama 13 tahun tuh paling menantang tuh apa tuh Pak? Kira-kira Pak? Paling berat, paling memorable. Paling enak tuh pada saat kita mau growing ya kan. Tapi kalau misalnya yang paling berat itu justru kalau lagi marketnya lagi berat, kita justru mesti merampingkan sesuatu, usahanya, merampingkan organisasi, itu yang paling berat tuh. Ya. Pada saat-saat sulit justru yang berat. Itu sekitar tahun berapa tuh Pak? Saat-saat sulitnya yang benar-benar paling terberat Bapak rasakan? Ya kalau kita sama-sama tahu sejarahnya kan tahun-tahun 2015-an ya. Iya. Di mana kita banyak ngelakuin konsolidasi divisi, konsolidasi workshop. Itu saat-saat yang nggak mudah buat SSB. Bukan buat saya aja pasti, tapi buat semua elemen SSB itu. Bagus, Itu sih Pak. paling berat. Ikut merasakan sulitnya waktu itu, Mbak. Awal-awal ikut, karena 2015 pas banget lagi susah-susahnya dong gue masuk. Itu sudah ya kan. Oh, itu malah lebih susah daripada waktu pas COVID itu. Covid juga challenge tersendiri tuh, ya kan. Dan itu waktu itu kerjasama satu SSB-nya keren tuh. Keren. Semua elemen beradaptasi, adjusting gitu ya. Iya. Itu sih waktu itu hebat. Kita Kita mulai mesti appreciate ke seluruh elemen SSB itu waktu itu. meeting-meeting online yang sebelum kita nggak tahu gitu ya, belum pernah dilakuin. Terus kayak gitu juga banyak proses-proses otomasi ya Pak ya. Itu sih itu beda lagi tuh challenge waktu itu. Tapi kalau misalnya di analogi ini Pak, SSB itu ibaratnya apa sih Pak? Ya kalau misalnya mumpung kita lagi di sini ya. Iya, iya. Nah, kalau kita mau bicara contohnya analoginya naik gunung lah gitu ya. Selalu kan kalau mau naik gunung ya kan ada pilihan alternatifnya ya, objektifnya apa nih? Tuh. Kalau saya pencinta naik gunungnya yang nyantai, bukan yang kebut-kebutan. Jadi objektifnya setting dulu, mau yang penting sampai puncak atau mau duluan sampai puncak. Nah, itu kan lain lagi ya. Yap. Karena habis nentuin objektif itu, terus baru kita nentuin kan, Iya. kita mau nyiapinnya persiapannya seperti apa, fisiknya seperti apa. Tapi yang paling penting justru milih temen-temennya, timnya kayak apa gitu. Karena pada akhirnya semua member yang ikut naik gunung bareng-bareng kan nggak boleh sampai nyusahin temen ya. Walaupun suka ada. Ya. Kalau nyusahinnya karena kepepet nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau usahakan enggak gitu kan. Jadi kitanya masing-masing individu juga mesti siap. Jadi persiapannya dan timnya yang harus dijaga dari awal tuh Pak. Terus kalau itu udah bagus gitu Pak ya, timnya, persiapannya, tadi fisiknya segala macam. Terus puncaknya tuh kayak gimana tuh Pak? Kita menggambarkan puncak dan tujuannya gitu. Lagi-lagi kembali ke kenapa kita naik gunung kan? Nah, kenapanya yang kita mesti sepakat. Kita mau naik gunung karena mau nyari healing, tadi kan katanya mau healing gitu kan. Nah, healing dan juga mau nyari keindahan, ya kan?
Itu yang kita pengen cari kan. Sambil gitu kan, kita tujuannya mau apa? Setelah kita bilang, setelah nyampe di puncak yang bagus, berarti membuat kita jadi ketagihan kan. Kita pengen cari puncak-puncak berikutnya nih. Nah, itu yang kita pengen bangun gitu. Berarti di perjalanannya juga menikmati, di puncaknya juga menikmati gitu ya Pak ya. Bukan hanya kita menikmatinya di puncak aja, tapi Perjalanannya dinikmati, teman-teman seperjalanannya juga saling menikmati gitu kan ya. Sama-sama enak. Sama-sama susah, sama-sama enak. Nyampe di atasnya puas bareng. Tapi kepuasan itu jadi adrenalin juga kan. Iya. Kita pengen nyari yang berikutnya kan. Betul. Nah, kepuasan berikutnya apa, puncak berikutnya yang kita mau kejar apa. Sebetulnya analoginya kan gitu aja ya. Kalau puncak tadi perjalanan, persiapan, terus kan kita juga ini baru masuk ke tahun 2026 nih Pak. Kalau kita hubungkan antara puncak yang mau dikejar, persiapan tim yang mau dikejar, terus dengan tahun 2026 yang baru kita masuk di bulan Februari ini, gimana tuh Pak? Kalau saya balikin analoginya gini. Naik gunung dulu sama sekarang. Kebetulan saya pendaki gunung zaman dulu. Ya, sekarang tuh cuma nyari-nyari yang ringan-ringan aja lah. Ya. Sesuai fisik. Tapi kalau dulu kita naik gunung, kayak di zaman SMA gitu ya, ikut mapalanya lah gitu ya. Kita dilatih macam-macam kan, even dilatih baca peta, petanya topografi, pakai kompas dan segala macam ya. Zaman dulu gitu-gituan belajar sendiri, Iya. ya kan? Ada bantuan tapi semuanya manual. Zaman dulu mau naik gunung, nyari informasi kayak sekarang mengenai rute, mengenai itu nggak bisa. Belum ada. Kita betul-betul ngandelin mulut ke mulut tuh. Iya. Temen yang udah pernah naik duluan, kita tanya-tanya sama dia. Kalau zaman sekarang, semuanya ada di sini ya. Iya. Ya, tinggal cari-cari informasinya segala macam. Jadi, kalau bicara udah tahu 2026-nya SSB-nya objektifnya apa gitu ya. Kita mau naik gunungnya apa gitu ya. Betul. Kan terus kita mesti tahu medannya gimana. Ya, sulitnya apa medannya. Ada medan-medan yang sulit, butuh alat-alat khusus atau tidak, ya kan? Orang-orangnya, teman-temannya yang pendakinya berarti mesti nyiapin apa, mesti bawa alat apa, mesti punya semangat dan objektif yang samanya seperti apa. Sambil juga medan itu kita asumsikan sebagai kompetisi dan customer kita gitu ya. Medannya seperti apa, persaingannya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau kondisi 2026 memang ya seru sih ya. Kalau kita lihat dari tahun 2025, 2026 seru, makin challenging. Nah, tahun yang cocok buat para pencari challenge gitu ya. Ya, Adrenalin rush ya. Adrenalin rush. Adrenalin rush. banget. Ya kalau kayak kira-kira setara minum 10 gelas kopi langsung Pak. Kita enggak sekaligus dong. Dan kopinya ngilang ya. Iya nih. Tadi kita mau mesen udah hilang aja dia. Padahal kan mumpung ada pajokan Bang. Gue curiga tuh orang Cilandak juga sih. Kopinya, ya. Suka keliling di situ ya Pak ya. Kayaknya kenal gitu ya. Pas Bapak keluar kantor suka ngeliat dia gitu di pinggir-pinggiran gitu. Oke, kalau misalkan kita lihat Pak ke depan ini tantangan yang akan dihadapi oleh SSB ini mulai dari internal dan eksternal tuh bisa diprediksiin nggak sih Pak? Kita bisa nyoba prediksi. Tapi market sekarang, kondisi zaman sekarang itu kan kalau istilahnya orang banyak dipakai VUCA ya. Iya. Ya, nah apa yang kita coba prediksi pun seringkali meleset juga gitu ya. Tapi kan kita bisa ngelihat sinyal-sinyal, tanda-tanda gitu ya. Tapi yang jelas kompetisinya makin keras, Wow. ya. Marketnya di sektor-sektor tertentu makin kompetisinya makin ketat lah gitu ya. Jadi kita mesti pinter-pinter nyari opportunity sambil terus ngembangin inovasi, ya kan? Karena objektifnya itu tadi, kita pengen menang, kita pengen mencapai puncak yang kita tuju, Ya, sama-sama. sama-sama dinikmati sama-sama. Gitu. Tapi Bapak melihat tim Bapak optimis. Karena kan pasti untuk ngejarnya itu kan butuh sinergi yang tadi, terus sama customernya juga, mungkin sama di internalnya butuh sinergi antar. Karena kan
lingkup apa cakupannya kan jauh ya Pak ya, saat dari Sumatera sampai ke Papua. Papua. Hmm. Gimana tuh Pak melihat? Optimis harus ada optimisnya ya. Tapi optimisnya kan juga mesti realistis. Ya itu Pak. Dari teman-teman kalau kita ngelihat tim, kita optimis bahwa tim itu pengen selalu belajar, pengen selalu beradaptasi, pengen selalu ikutan bisa berubah dengan zaman menjadi lebih relevan gitu ya terhadap kondisi hari ini. Kalau ngelihat itunya sih kita melihat kita punya modal besar untuk bisa sama-sama maju sih. Ya. Jadi yang penting sekarang niatnya dulu. Ya. Bukan bisa dulu. Niat dulu lebih penting sebelum punya bisanya. Ya, bisanya itu bisa dibina, bisa dibangun, ya. Tapi niat itu mesti dari dalam masing-masing tuh. Dan tugas kita sebagai leader-leader di SSB ini, nah itu gimana caranya ngebangun niat tersebut, why-nya gitu ya, supaya tim semua bisa bergerak ke satu arah, satu titik. Gimana tuh Mbak? Ada niat tapi kan, Dok? Ada dong. niatnya. Niat saya mah Pak. Apa tuh? Tapi kemarin saya kan juga sempat ngobrol-ngobrol tuh Pak sama timnya Pak Johan juga. Si manusia unggul itu loh Pak, ada namanya kalau nggak salah siapa ya? Siapa ya? Namanya orang Sunda pisan, dah pengulangannya. Iya, betul. Pengulangan ya. Kayaknya tahulah aku yang mana Ya, itu. itu ya, Pak, ya. Oke. Suka diomelin Mbak. Pada saat mesti diomelin ya diomelin. Oh gitu. Pas enggak. Soalnya nggak pernah cerita sih ke saya. Ya ngapain juga cerita sama kamu. Nah jadi kemarin sempat disinggung juga tuh Pak sama timnya Pak Johan, yaitu Pak Iwa sendiri, bahwa soal kita tuh harus menjadi manusia unggul gitu Pak. Gimana tuh Pak kalau ngelihat dari tadi yang Bapak bilang niat, terus Bapak bilang harus kerja sama tim, terus dan manusia unggul sendiri tuh kalau dielaborate seperti apa tuh? Ya. Setiap orang mesti bisa jadi atau pengen jadi manusia unggul. Itu dulu. Ya, kita nggak bisa ngarepin orang lain yang membuat kita jadi manusia unggul. Ya. Tapi definisi unggulnya apa dulu nih? Ya, kalau buat saya orang yang punya objektif bagi dirinya sendiri, yang bisa dia sesuaikan dengan objektif di mana dia berada, entah itu lingkungan, entah itu komunitas, entah itu perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja, dia menentukan objektif dia bagaimana dia berkontribusi terhadap organisasi tersebut. Karena dia udah bisa paham, tahu, oh organisasinya mau ke sana gitu ya. Berarti saya mesti bagaimana gitu ya. Nah, dan itu mesti datang dari diri sendiri juga, nggak bisa ngandelin dari orang lain ngasih tahu gitu ya. Nah, dari situ terus mulai berbicara mengenai bagaimana saya berkontribusi lebih. Karena kalau kita bicara tadi kompetisi di luar itu satu hal. Betul. Tapi di dalam organisasi kan juga ada kompetisinya. Ada Pak. Ya kan? Ada. Nah, gimana kita bisa berkontribusi lebih baik dari teman yang lain. Bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa ngajak teman-teman untuk sama-sama berkontribusi lebih baik gitu ya. Supaya pada satu saat dalam satu organisasi ada kesempatan, ya kan? Untuk berkarir lebih baik, sebagai profesional juga lebih baik dan sebagainya. Karena kita punya objektif dan niatan seperti itu gitu ya, dan punya keinginan untuk maju seperti itu dan lebih berkontribusi dari yang lain, kesempatan itu bisa diberikan ke yang bersangkutan kan gitu ya. Jadi kompetisi jangan dilihat yang di luar aja, di dalam juga ada kompetisi. Karena kan Kompetisi yang sehat ya. Iya, betul Pak. Karena memacu semangat juga kan kompetisi. Iya dong. Iya. Tapi kalau si kompetisi, kalau misalkan kita sudah berbuat lebih gitu ya Pak ya, itu dipastikan kan pasti turun naik juga tuh pasti orang tuh. Iya. Misalkan kayak lagi semangat gitu. Misalkan nih Pak ya baru selesai kick off, saya mau ini. Saya mau ini gitu. 6 bulan setelah kick off udah nggak ada semangatnya gitu. Nah, kenapa? Jadi saya. Titipan ini Pak, titipan. Loh. Ini Pak titipan gitu. Iya. Udah mulai masuk ke yang nyelesain itu gimana tuh Pak?
dinamika kayak gitu tuh wajar atau Bapak punya Ya wajar-wajar aja. Tiap orang pasti punya naik turunnya sendiri ya. Tapi gimana kita memahami diri kita sendiri masing-masing dan bagaimana kita mengajak diskusi teman-teman yang pas, orang-orang yang pas, gitu ya. Karena lawan bicara kita juga bisa menentukan kita akan makin termotivasi atau kita makin Demotivasi. sama-sama demotivasi gitu ya. Nah, itu juga mesti pinter-pinter juga kita nyari gitu-gituannya ya. Jadi kalau kita lagi merasa kita lagi kurang semangat, terdemotivasi dengan apapun alasannya gitu ya, Iya. ya kita mesti cari gimana caranya mengenal diri sendiri dan bagaimana kita bisa ngangkat diri kita sendiri lagi dong. tapi kayaknya kalau lagi demotivasi ngobrolnya sama Pak Johan Iya. pasti langsung Langsung dimarahin. langsung siapa bisa Pak gitu. Gimana nih Mbak Bos? Aduh. Kayaknya udah ini banget ya, banyak banget ya. Kalau misalkan tadi kan udah niat, saya juga harus ngelihat diri kita sendiri gitu. Jadi Pak, kalau misalkan untuk bareng-bareng nih sama Bapak gitu ya, kita menuju puncak bareng-bareng bersama Bapak gitu ya. Selain itu apakah ada lagi Pak yang harus kita lakukan gitu ya sebagai manusia unggul gitu ya, atau sebagai karyawan SSB lah gitu ya, agar kita bisa dalam satu pace kecepatannya dengan Bapak gitu Pak. Kira-kira apa lagi tuh Pak? Terus belajar ya. Oke, Terus belajar. memperkaya diri, terus mengupdate diri, supaya poinnya sih sebetulnya bukan dengan sayanya atau dengan grup head yang mana atau bukan gitu ya. Tapi justru ngelihat organisasinya lagi mau kemana, dari bacaan-bacaan di luar peta kompetisi dan sebagainya, kita mesti ngapain, mesti bisa apa, kita mesti mencoba mempelajari itu dan beradaptasi terhadap itu semua. Setidaknya paham dulu gitu ya. Gitu. Untuk bisa ikutan bermain di situ, ikutan berkontribusi secara positif kan gitu. Ya, jadi niat is one thing. Ya. Merealisasikannya dalam bentuk kontribusi dan belajar terus untuk lebih Upgrade. meningkatkan kompetensi. Belum lagi kalau kita fokusnya kepada behavior kita juga gitu ya. Behavior apa yang kita mesti miliki gitu ya. Dan di grup kita kan juga hal-hal yang bersifat behavior seperti nilai-nilai, core values, itu kan juga udah ditanemin juga ke kita gitu ya. Kalau itu kita jalanin dengan baik, mestinya oke tuh. Aman ya. Jadi bisa Dok, kita bisa jadi manusia unggul nih. Jadi MU-nya bukan Manchester United ya, tapi MU-nya adalah manusia unggul gitu. Duh, nih aus juga mana ya tukang Tukang kopinya tadi ya? kopinya iya dateng doang. Tuh. Bang. Bang Mamang. Oh, Mamang. Bentar. Saya tadi ngisi air dulu. Oh, isi air. Kan habis tadi. Isi air di mana? Di Pangalengan ke bawah dulu tadi ya. Nih bukan. Saya juga tadi habis dengerin Pak Johan ngomong katakan kita harus improvisasi. Nah, saya juga nih cross selling ada gorengan. Upselling. Cross-selling, upselling. Upselling. Bapak mau kopi lagi? Mau dong. Oke, boleh. Baru lagi gelasnya Ini nih. aja lah. Oh iya. Boleh, maaf. Sini, saya pegangin. Nah, Bapak silakan. Awas, Pak. Awas, Save Pak. the environment. Ah. Kita... Nggak mau? Boleh. Oh iya boleh. Itu dia. Oke, itu cukup. dia. Cukup Thank you, ya. Thank you. Wah, Harusnya pakai efek ya. hitam banget nih kopinya nih. Iya nih. Pekat banget ya. Cobain. Ini ada metode minumnya nggak supaya lebih nikmat? Ah, Nggak bikin kembung nikmat. ini kalau nggak misalnya bikin yang sebelumnya kembung. pernah nonton podcast, podcast SSB, Oh, yang iya. bareng siapa tuh namanya yang orang Sunda banget? Aduh. Yang namanya diulang. Namanya ulang. Oh, siapa namanya? Iwa Garniwa. Ah, itu dia. Gitu. Itu pasti orang Bandung itu. Cara minumnya gini nih. Gimana cara minumnya? Diambil dulu gelasnya, anggap ada kopinya, oke? Lah emang nggak ada kopinya? Tuang dulu. Tadi kan enggak. Tuang dulu. Kan kita ada kopinya Ada sepertiga. Bapak mau nantangin saya? Kebetulan saya lagi GERD, Pak. Iya nih. Tukang kopi GERD. Nih cara minumnya ya. Pak Johan, boleh diikutin Pak nih. Seduh kopi, Seduh kopi. seduh kopi, Seduh kopi. Seduh kopi. seruput prestasi. Seruput prestasi.
Itu dia. Oke, kita Coba kalau Bapak kopi nggak pakai ahan nggak enak, Pak? Nggak enak. Itu dia. Coba dong. Kita Dalam barengan. hati juga nggak enak ya, dalam hati nggak Dalam enak ya. hati. dalam hati. Ahnya dalam. Itu mode silent. Gitu maksudnya. Enak. Ayo barengan coba. Oke. Seduh kopi, seruput prestasi. Gitu. Jadi abis ini mau lanjut naik ke atas apa gimana nih? Jorok banget, masa udah diminum ditaruh di situ? Terus dikasih ke kita lagi kan? Ya ketahuan dong. Di recycle sama dia. Iya. Ternyata recycle-nya Jangan-jangan yang tadi juga lagi Iya, ini bekas. sebenarnya bekas gelasnya tukup. Jadi abis ini langsung ke atas lagi apa langsung pulang? Iya nih, kita sebenarnya sih niatnya mau tektok. Ah. Kita kan nggak bawa ini, cuman nggak tahu nih Mbak Puspa masih punya tenaga. Ini kan apa. kalau saya lihat Mas Rido udah oke banget ada. Nah, Mas nyemplung Mas, enak deh Mas. Oke, kita kayak sebelum apa namanya naik ke atas nih Pak, summit apa ke atas gitu ya, mau summit lagi. Nah, ada nggak sih pesan-pesan terakhir gitu ya? Jangan pesan Bukan. Sedih banget. Sedih banget ya. Jangan mau begini aja nih. Beda. Sedih banget. Pesan-pesan penutup gitu Pak untuk teman-teman Sesbar, tadi kan udah dari niat juga, udah gitu juga memperbaiki diri terus mengupgrade diri gitu ya. Nah, agar teman-teman bisa termotivasi terus gitu, nggak kayak Rido nih Pak, tadi sempat demotivasi kan dia. Jangan gitu dong, ada motivasi. Sekarang lihat kayak Gue belajar banyak sih dari sampai nyambi. Kalau cuma satu episode loh, dua loh jadi ini loh. Hati makanya jadi jurang ngomongnya. Pesan-pesan penutup Pak untuk teman-teman Sesbar gitu Oke, Pak. buat teman-teman Sesbar ya. Jadi buat saya yang penting adalah pahami bagaimana objektif kita sama-sama itu seperti apa ke depannya. Dan bagaimana kita sebagai individu masing-masing bisa memikirkan objektif bagi diri kita sendiri supaya kita bisa berkontribusi dengan baik untuk pencapaian bersama-sama menuju puncak juara tadi gitu kan ya. Amin. Tapi bagaimana kita bekerja sama, berkolaborasi, dan memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan diri kita sendiri supaya kita stay relevan terhadap industrinya, terhadap teknologi yang sedang berkembang gitu ya. Itu menjadi satu kata kunci zaman ini, saat sekarang ini. Karena dengan itu semua kita bisa kolaborasi dan menciptakan inovasi-inovasi yang mumpuni gitu ya. Yang kita bisa tawarkan ke customer-customer kita bisa lebih unggul dari kompetitor-kompetitor kita, dan dengan itu semua saya yakin jalan untuk menuju puncak juara baik untuk perusahaan maupun untuk individu akan terbuka lebar. Oke. Buat saya itu ya, kalau setiap individu di SSB, Sesbar itu semuanya memiliki perasaan yang sama atau tujuan yang sama, seperti itu saya yakin kita bisa sama-sama maju. Itu. Oke, mantap kalau kayak gitu. Saya masih bisa apply lagi nggak Pak? Saya bisa apply lagi nggak Pak? Mau play lagi. Bukannya kembarannya yang kita. Ya udah kalau gitu kita lanjut dulu lanjut. nih. Bapak lanjut Bapak juga. mau Lanjut juga apa lah. turun? Oke, Oke. sip kalau gitu. Kalau gitu saya doang yang turun ya. Ayo Pak, kita Oke, bareng-bareng thank you. naik. Sip. Dadah Mamang. Ah ya, besok. Lu belum pada bayar ya? Bapus lewat sini. Itu mah jalan turun.